Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi kita bersama-sama mendengarkan Rehat, Renungan Harian Toraja. Marilah kita meluangkan sedikit waktu untuk menenangkan hati dan pikiran, serta merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap hembusan nafas, dalam setiap langkah yang kita ambil, kasih dan penyertaannya tak pernah luput. Kiranya melalui renungan hari ini, kita semakin dikuatkan, diarahkan, dan diteguhkan untuk menjalani hari dengan iman dan pengharapan yang baru. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk menangkap makna yang Engkau ingin sampaikan, dan kerendahan hati untuk menerima dengan sukacita. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, membimbing setiap langkah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin firman Tuhan. Tema dari renungan kita pada kali ini yaitu hukum kasih, yang dalam bahasa Toraja sukaran Pak Kaboro. Hukum kasih menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita bisa mengucapkan dan melafalkannya dengan gampang. Karena saking seringnya kita mendengar dan mengucapkannya, kadang kita lupa akan esensi dari hukum kasih itu. Orang Kristen sering lupa akan inti dari hukum kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang mencobai Yesus menganggap dirinya menguasai akan hukum kasih dan menganggap bahwa dia sudah memenuhi semua tuntutan firman. Ketika Yesus menanyakan apa yang ada di dalam Taurat, mereka menjawab secara sempit. Namun, mereka lupa bahwa hukum Taurat yang ia lakukan hanya sekedar memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu melakukan hukum tanpa kasih. Jika membaca kisah ini selanjutnya, maka kita akan mendapati bahwa ahli Taurat itu hanya menganggap kepada sesama kaumnya, yaitu orang Yahudi. Untuk meruntuhkan kecongkakan ahli Taurat itu, Yesus memberinya perumpamaan, yaitu perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi, suatu hal yang kadang kita anggap biasa juga bisa berakibat pada kesalahpahaman tentang sesuatu hal itu. Sama halnya dengan ahli Taurat. Kita sering kali membatasi
hukum kasih hanya kepada sesama kita, yaitu kepada orang yang kita kenal. Sedangkan orang asing yang membutuhkan pertolongan dari kita, kadang kita enggan memberikannya. Hukum kasih yang diberikan Yesus tidak memandang muka, tidak memandang suku, tidak memandang bangsa, dan tidak memandang agama. Hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kita adalah pewaris dari hukum kasih itu. Sepatutnya lah kita melakukan kepada setiap ciptaan Tuhan, bukan malah seperti ahli Taurat yang menyombongkan diri atas kepandaiannya tentang hukum Taurat. Jadi, kita harus mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Demikianlah renungan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih karena Engkau senantiasa berbicara kepada kami melalui setiap ayat dan setiap pengajaran yang Kau berikan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku yang setia. Kuatkan kami untuk menjalani hari ini dengan iman, dengan kasih dan pengharapan yang berasal dari-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Biarlah setiap kebenaran yang kita dengar menjadi terang dalam langkah hidup kita, membentuk hati yang takut akan Tuhan dan hidup untuk memuliakannya. Tuhan Yesus memberkati.